Halo pemirsa, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial kembali tentang sistem login menggunakan user setting. Ini kesekian kalinya, tetapi untuk yang kali ini lebih dinamis dibandingkan dengan setting-setting sebelumnya. Jadi penggunaannya nanti bisa lebih luas. Seperti biasa, kita akan menuju ke tabel-tabel. Aplikasinya sudah ada, pernah saya kerjakan, dan ini aplikasi sederhana aja ya, jadi tidak ada isinya apapun. Jadi hanya sekedar menunjukkan bagaimana penggunaan sistem login yang terbaru apabila kita login sebagai admin. Kita cek. Apa perbedaannya? Saat kita login sebagai admin, di sini kita lihat ada minimal yang tampil di home utama, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini biasa adalah untuk menuju ke user settingnya, dan di sini sudah ada tulisannya logout, sedangkan tadi tulisannya login. Jadi berubah saat kita sudah login, namanya yang tadinya login berubah menjadi logout. Kemudian ada akunku. Di sini semua user muncul, semua data user muncul dari user 1 sampai user 5. Di sini kita punya data user 1 sampai user 5, itu semuanya muncul karena kita login sebagai admin. Kemudian ada dashboard. Ini tampilannya abaikan saja karena saya hanya ingin menunjukkan di sini ada 3 pengaturan sebenarnya. Ini yang pasti akan muncul terus, tampilan ini yang menuju ke user setting username, kemudian tampilan seperti ini yang langsung menuju ke UX yang dituju. Ini langsung menuju ke UX yang namanya dashboard. Lalu ada yang ketiga, yaitu kita menuju ke submenu. Jadi ketika kita klik yang pengaturan, itu tidak langsung menuju ke menu sini pengaturan, tetapi ke submenu dulu. Setelah diklik setup, baru kita menuju ke menu aslinya atau UX aslinya, yaitu UX yang namanya setup. Nah, setup ini sangat penting, nanti akan kita jelaskan bagaimana kita membuat sebuah user login yang dinamis, yang pengaturannya kita tidak perlu mengubah-ubah lagi rumus yang ada di AppSheet Editor, tetapi cukup mengubah dari dalam aplikasi ini sendiri, yaitu dari kontrol setup ini, dari menu setup. Seperti itu. Begitu juga edit menu akan menuju ke menu edit menu. Kemudian data, semisalnya kita punya submenu data yang berisi banyak informasi, semisalnya ketika aplikasi untuk penjualan bisa kita taruh nama customer, nama supplier, nama barang, dan lain sebagainya itu ke dalam submenu data. Ini contoh saja. Oke, ini untuk menu. Perbedaannya apa ketika kita login dengan level berbeda? Kalau ini tadi user 1 levelnya admin. Coba kita akan login menggunakan user 2 dengan levelnya user biasa. Oke, kita langsung logout. Ini kebetulan nggak saya buat sistem logoutnya. Yang terpenting adalah cara penggunaan slice-nya nanti. Oke, save. Nah, di sini tidak ada pengaturan sama datanya. Jadi akses yang diberikan hanya kepada akunku, dan di akunku pun di sini hanya data user 2 saja. Kalau tadi pas saat kita login sebagai admin, itu kita bisa melihat semua data. Misal kita akan tunjukkan.
Kita log out dulu yang di sini. Kita masuk sebagai admin user 1 agar levelnya admin. Nah, di sini adalah levelnya user, di sini levelnya admin, berbeda. Tampilan depannya akan berbeda. Di sini hanya 3 tampilan, di sini ada 5 tampilan. Yang tidak ada adalah pengaturan dan data. Perbedaannya cara pengaturannya dari mana? Yaitu dari setup. Jadi dari setup ini kita bisa tahu bahwasanya menu-menunya itu untuk admin ternyata ada 5, memang ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia memiliki submenu pengaturan dan submenu data. Sedangkan user itu tidak punya, hanya punya akunku dan dashboard. Itu perbedaannya. Dan itu semua disetting dari sini nanti, dari menu setup ini. Oke, kita akan menuju ke mulai cara pembuatannya. Jadi yang pertama-tama silakan ikutin yang di sini dulu. Jadi kita punya 4 tabel. Yang 4 tabel itu untuk tabel user yang paling utama memang kita harus minimal ada 3 hal ini, yaitu nama yang nanti akan kita perbandingkan dengan username sama password yang tentu akan kita sandingkan dengan password yang untuk konfirmasi bahwasannya username-nya ini cocok passwordnya. Kemudian level ini nanti digunakan untuk pengaturan. Dia bisa mengakses apa saja menunya. Dan lalu selanjutnya adalah tabel setup. Ini adalah tabel rangkaian yang penting untuk pembuatan pengaturan akses aplikasi kita, yang mana pengaturannya nanti tidak perlu kita mengubah-ubah di AppSheet editornya. Jadi cukup di sini saja kita buat kontrol. Ini yang hanya mengatur 2 hal. Yang pertama adalah mengatur akses terhadap menu. Yang kedua adalah mengatur akses terhadap row atau data. Jadi semisalnya di sini admin dia dikasih akses by usernya itu tabel user, maka seluruh tabel user datanya akan dapat dilihat oleh admin. Tetapi yang tidak dikasih akses, maka dia hanya akan bisa melihat data dia saja atau data orang yang melakukan login. Seperti itu. Jadi di sini ada 2 hal yang diatur. Kalau submenu ini mengikuti menu. Jadi ketika menunya kita pilih dan itu bagian dari submenu, maka submenunya akan tampil. Itu nanti kita buat rumus otomatis. Jadi bukan pengaturannya tidak manual, tetapi otomatis diatur sesuai dengan kita pilih menunya. Kemudian slice. Kemudian Anda bisa menambahkan jika ingin lebih advance lagi, yaitu bisa menambahkan tombol add, edit, delete, dan lain sebagainya yang ingin Anda atur sesuai dengan level. Jadi kalau admin levelnya itu bisa akses apa. Ini bisa berkembang, bisa banyak, silakan kembangkan sendiri. Saya hanya memberi contoh awalnya pembuatan sistem login secara dinamis. Lalu di sini ada menu standar saja, yaitu setting yang ini akan default, akan muncul terus, senantiasa akan kita munculkan terus. Oleh karenanya di sini tidak masuk grup apa-apa. Di sini kita punya 3 grup. 4 grup sebenarnya. Yang pertama yang kosong, yang pasti akan muncul. Ini sebenarnya nggak punya grup, karena hanya 1 saja. Lalu grup yang selalu tampil di home. Tetapi syaratnya ketika UX ini bagian atau termasuk dalam
menu di sini. Harus sudah diatur. Jadi kalau di sininya nggak ada, ya di sininya meskipun di sini grupnya home, di home tidak akan muncul. Sama seperti pengaturan dan submenu. Jadi diaturnya itu setelah orang melakukan login. Kalau orang belum login, maka hanya bisa mengakses menu setting ini. Dan setting ini kan fungsinya bisa untuk login dan logout. Jadi maupun dia posisi sudah login ke user setting maupun belum login ke user setting, maka tombol ini atau tampilan menu settings akan tetap muncul. Lalu selanjutnya yaitu E6 ini fungsinya hanya untuk inventarisir saja. Jadi bisa tidak menggunakan ini, tetapi akan mempermudah kita ketika aplikasi kita itu cukup kompleks. Jadi kita menginventarisir apa saja isian-isian yang ada di dalam aplikasi kita. Jika cukup kompleks, tentu kita tidak perlu melihat ke dalam masing-masing tabel, ngecek E6-nya isinya apa saja dan lain sebagainya. Jadi ini cukup membantu. Jadi 4 hal ini sesuatu yang berangkai ketika kita membuat aplikasi yang membutuhkan pengaturan akses. Oke, kita langsung ke menu, ke AppSheet editornya ya. Ke AppSheet editornya, seperti biasa keempat tabel ini harus kita import dulu ke dalam aplikasi kita. Setelah kita import, seperti biasa kita atur aksesnya. Kemudian jangan lupa untuk E6 itu kita harus naruh key-nya di row number. Karena apa? Karena ini tidak akan pasti tidak akan kita gunakan untuk reference, jadi tidak ada masalah. Meskipun ada warning seperti ini, asal kita tidak pergunakan ini sebagai reference, tabel ref, maka tidak akan terjadi error pada aplikasi. Aplikasi kita tetap bisa dijalankan seperti biasa. Lalu menu seperti biasa, yang icon tipenya image, yang lainnya sih tidak ada perubahannya. Lalu kita perlu membuat virtual column. Ini yang tadi ketika kita belum login, ini kan posisi belum login, itu namanya login. Tapi kalau kita sudah login, namanya logout. Nah, itu kita menggunakan trik ini. Jadi, cara bacanya adalah jika UX-nya namanya dengan setting, kan kita tadi untuk menu login, kita namainya setting. Kenapa setting? Karena setting adalah nama UX asli dari user setting. Jadi kita tidak perlu di behavior-nya nanti tidak perlu kita menggunakan rumus if. Jadi kita hanya mengakalinya di sini. Karena apa? Karena kita menggunakan menu submenu itu tipe galeri. Kalau tipenya detail dengan menggunakan tombol-tombol behavior itu tentu akan berbeda caranya. Jadi kita tidak memerlukan ini. Ini diperlukan ketika tipenya itu galeri. Bisa galeri, bisa tabel, bisa card, dan lain-lain. Intinya yang mana tampilan itu harus menampilkan labelnya. Kalau galeri pasti dia yang akan tampil di sini adalah labelnya. Label itu yang mana? Label itu yang ini. Jadi kalau tipe galeri, kalau kita taruh di sini, ya nanti dia berubah jadi setting sini. Oleh karenanya, penempatan label untuk menu galeri itu sangat penting.
Nah, rumusnya seperti ini. Jika UX-nya settings, maka jika orangnya belum login, is blank user setting username, artinya orangnya belum login dong, karena belum atau username user setting username-nya itu kosong. Jadi orang belum login, maka namanya login. Kalau selain berarti kalau sudah isi dong. Kalau is not blank berarti logout. Kalau is blank login, kalau is not blank berarti logout. Selain itu, nah ini untuk if yang keduanya. If yang keduanya, jadi selain setting, maka dinamainya UX saja. Jadi kita ambil nama aslinya, nama UX-nya. Cuman setting aja yang kita manipulasi namanya. Oke, kita save. Lalu menu setup. Menu setup ini tipenya semua enum list. Karena kita perlu memilih beberapa hal. Kalau menu, berarti kita akan memilih menu. Kita bisa taruh di suggest value atau menggunakan tipe ref. Tapi saya jarang menggunakan tipe ref. Saya menggunakan valid if saja di sini. Jadi saya valid if-nya itu menseleksi UX-nya. Seleksinya berdasarkan karena kan ini hanya menu saja yang mau saya bisa dipilih, itu hanya menu saja. Yaitu menu yang grupnya bukan submenu. Grupnya bukan submenu. Jadi kalau submenu kan cuma ada 2 ini. Sengaja saya pisahkan biar kita terbiasa melihat data itu cepat. Jadinya yang submenu saya sendirikan karena memang spesial. Sebenarnya ini bisa gini biar lebih gampang. Jadi melihat langsung tes gitu. Jadi yang mau saya pilih adalah UX yang grupnya bukan submenu. Bukan ini. Jadi bukan ini. Bukan ini berarti dari row 2 sampai row 7. Lalu saya kurangi nih. Jadi saya kecualikan itu yang nama UX-nya itu setting. Jadi yang setting saya keluarkan. Karena apa? Karena setting nggak perlu dipilih. Orang udah pasti harus bisa akses setting ini. Pada saat login maupun pada saat logout. Jadi saya keluarkan saja untuk dari pilihan. Oke, trik yang selanjutnya adalah yang cukup rumit rumusnya. Yaitu kita menentukan submenunya mana saja. Jadi submenu ini kita pilih dari UX, tentu saja yang grupnya itu submenu. Jadi yang grupnya submenu di sini cuma ada 2. Jadi kita akan menseleksi 2. Menseleksi 2, tetapi yang pertama syaratnya grupnya harus submenu. Tadi sudah, berarti kita ketemu 2 karena kita pilih grup submenu. Lalu selanjutnya UX-nya itu harus berada pada sebuah daftar. Sebuah daftar UX yang mana daftarnya itu adalah daftar nama grup, yang mana daftar nama grup itu di sininya berada pada list menu. Kolom menu yang kita milih menu. Kita pilih menu, maka ketika namanya itu adalah nama ini grup. Nama sini itu dia berada pada grup di sini. Misalnya kita pilih setup, maka otomatis nama
pengaturan ada dong di dalam daftar grupnya ini. Maka pengaturan masuk ke dalam barisan submenu yang merupakan submenu dari menu-menu yang kita pilih. Jadi cukup membingungkan logikanya. Tetapi Anda bisa memperhatikan rumus ini, kemudian bisa menggunakannya secara disesuaikan saja, tinggal menyesuaikan nama-nama kolom-kolomnya. Kalau memang Anda ingin mengedit nama kolom-kolomnya. Kalau saya suruh menjelaskan kembali, saya juga lebih suka copy paste apa yang sudah saya tulis di sini, kemudian saya sesuaikan dengan penamaan-penamaan kolom. Tetapi struktur rumusnya saya tulis persis. Seperti itu. Silakan diperhatikan. Untuk memahaminya memang cukup bulat ya, karena di sini ada in, di sini ada in lagi. Oke, saya kira cukup. Lalu untuk slice by usernya tentu kita pilih dari tabel ya, tabel mana yang akan dikasih akses untuk di slice. Kalau nggak dikasih akses, tentu saja ini nanti berpedoman pada tabel yang bisa di slice. Tabel yang bisa di slice, karena ini slice-nya by user, berarti tabel itu harus mengandung nilai yang bisa diambil dari sini, bisa dengan ref maupun lookup, yaitu yang isinya ini. Nama, tabel user, kolom nama yang isinya ini. Itu akan bisa di slice. Kalau nggak ada ini, ya tentu akan susah. Slice-nya berdasarkan apa? Karena kita nanti akan membuat identitas itu berdasarkan nama pada tabel user. Oke, kita sudah. Kemudian user itu standar. Saya lebih senang pakai teks semua tipenya karena lebih mudah untuk pembacaannya. Lalu langkah selanjutnya kita membuat user setting. Seperti biasa, pembuatan user setting itu seperti video-video saya sebelumnya, bahkan ada yang lebih lengkap. Di sini saya tidak menggunakan yang versi lengkap, yaitu versi yang ketika logout ya sudah nggak muncul kolom username sama password. Itu tidak saya masukkan ke video ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya yang membahas tentang logout. Nah, rumusnya standar seperti biasa, tidak ada yang berubah, masih menggunakan rumus yang sama, trik yang sama. Oke, saya cepat saja. Kemudian pastikan reset on edit-nya hidup. Lalu di password-nya kita require-nya sama seperti trik sebelumnya, menggunakan rumus in yang ini sama persis dengan rumus in yang ada di valid if kolom username tadi. Lalu untuk passwordnya, bahwasanya password yang diketik itu harus sama dengan passwordnya username yang ada di sini. Kalau username-nya user 2 ya berarti 000. Kebetulan ini saya isi sama semua untuk mempermudah pada saat kita coba-coba, karena nggak perlu mikirin lagi dia passwordnya berapa, yang penting pokoknya passwordnya sama. Oke. Dan reset on edit.
Lalu levelnya kita tinggal cari saja berdasarkan lookup, sama seperti ketika kita membandingkan username saja. Berarti kita lookup dari tabel username-nya diisi siapa, lalu kita perbandingan dengan data yang di tabel user. Kolom nama itu harus sama dengan ini. Kalau sudah sama, nanti berarti pada row itu levelnya apa. Jadi ketika kita mengetikkan user 1, maka levelnya dia admin. Kalau user 2, levelnya dia user. Seperti itu. Oke, setelah user settingnya sudah selesai, lalu kita menuju ke pembuatan menunya. Yang pertama, membuat slice home. Di sini terdapat 3 rumus ya untuk mengatur 4 hal tadi. Yang pertama, rumusnya adalah OR karena ada 3 syarat tadi. Jadi UX sama dengan setting. Jadi kita pastikan bahwasannya UX yang namanya setting ini akan muncul terus. Jadi nggak kita slash lah istilahnya. Pokoknya akan muncul terus. Kemudian ketika grupnya itu home, kalau grupnya home, di sini grupnya home, itu syaratnya apa? Ketika grupnya home dan dia harus nama UX-nya, UX yang grupnya home itu harus berada pada berdasarkan kita kan sudah punya user setting level, berada pada kolom tabel setup, levelnya apa, cocokkan dengan level orang yang sedang login, itu di menu itu ada nggak di daftar menu. Kalau ada, tampilkan. Kalau nggak ada, nggak tampilkan. Jadi seperti di sini. Ini semua tampil home ya. Home-nya itu kan ada 2. Yaitu akunku dan dashboard. Ada 2, akunku dan dashboard. Nah, kalau akunku dan dashboard itu user setting pada setup itu level yang login itu ada di salah satu dari kolom menu, maka tampilkan. Di sini kita lihat di kolom setup. Kan levelnya tadi admin yang kita lihat. Levelnya admin itu ada, yaitu akunku dan dashboard ya. Akunku dan dashboard itu ada. Di sini menu akunku dan dashboard ada. Berarti dia muncul. Maka karena terpenuhi N-nya, dua-duanya true atau terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah bisa option yang ketiga. Jadi ketika nama UX-nya itu berada pada setup tapi kolom submenu. Jadi kalau kita lihat di sini, kan kita login sebagai admin. Di sini ada pengaturan sama data. Di halaman utamanya kan ada 3, yaitu ini yang settings, ini yang home, ini yang submenu. Yang submenu, karena di sini langsung menuju ke submenu. Atau di sini dikasih rumus N, grup sama dengan submenu, tetapi kan tidak perlu. Oleh karenanya kita langsung menuju ke submenunya. Oke, jadi kalau UX-nya, nama UX-nya di sini kan nama-nama UX ini ya, data ini pengaturan, ini data, grupnya submenu. Kalau orang yang login, kalau level orang yang login itu levelnya apa? Semisalnya levelnya admin, kita lihat di sini admin. Admin. Nah, di admin ini submenunya ada nggak nama UX, pengaturan sama data? Oh, ada. Maka dia bisa tampil. Tampil di sini, karena di sini ada. Tapi untuk
user itu nggak ada submenunya. Oleh karenanya di tampilan user itu tidak muncul pengaturan dan data. Submenunya itu nggak ada. Jadi dia tidak bisa mengakses submenu. Tapi dia bisa mengakses dua UX dengan grup home tadi, yaitu akunku dan dashboard. Di sini kita lihat, ini akunku dan dashboard ada. Oke, seperti itu logikanya. Silahkan ditulis, dicatat. Oke, itu untuk slice home-nya. Kemudian slice akunku. Jadi kuncinya di sini adalah rumus lookup dari user setting level menuju ke setup ini adalah jadi kunci utama untuk kita bisa membuat pengaturan yang dinamis di dalam aplikasi AppSheet yang kita buat. Semisalnya ini. Jadi di sini ketika nama tabel berikut ini adalah nama tabel, karena saya men-slash tabel user, maka di sini tabel user. Karena apa? Karena di sini nanti adalah nama-nama tabel. Jadi kita isikan di sini adalah nama tabel apa yang mau kita slice. Jadi saya mau men-slash ketika nama ini ada, maka dia bisa melihat semuanya, nggak kita slice. Tapi kalau dia nggak ada, kita slice. Oke, paham nggak? Jadi kalau kita true ini, artinya dia bisa melihat semuanya. Artinya kalau tabel user ini ada pada kolom slice by user, maka dia bisa lihat semua data. Tetapi kalau nggak ada, level itu nggak ada nama tabel usernya di kolom slice by user, maka akan di-slash berdasarkan namanya dia saja. Jadi nama akan sama dengan user setting username. Artinya datanya hanya datanya orang yang melakukan username saja. Jadi ini di sini kita lihat bahwasanya untuk admin itu ada pilihan slash by user untuk tabel user. Artinya tabel user berada pada level admin. Artinya admin akan bisa lihat semua data. Sedangkan user tidak ada, maka dia tidak bisa lihat semua data. Hanya bisa lihat data orang yang bersangkutan. Di sini kita buktikan dengan di akunku ini. Di akunku ini saya ambil source datanya itu dari tabel slash yang kita buat tadi. Jadi di sini hanya user 2 saja karena dia login sebagai user 2. Tetapi kalau yang login sebagai admin, maka dia bisa lihat semua data. Oke. Silakan dipahami, kalau ini butuh pemahaman karena sangat penting sekali. Rumus lookup user setting akan mencari nilai yang ada di tabel setup diperbandingkan apakah itu true atau enggak. Ini kan nilainya true atau enggak. Kalau di sini kalau true saya anggap true. True itu artinya kalau true ya enggak ada pengaturan. Enggak ada pengaturan apa-apa. Tapi kalau ini kan ada pengaturannya. Artinya namanya harus sama dengan user setting. Jadi ada yang di slice atau dibatasi. Kalau true berarti nggak ada yang dibatasi. Oke, itu dua itu. Selanjutnya adalah pembuatan UX-nya. Nama UX home. Nah, kita for this datanya itu dari tabel slash yang kita buat tadi, yang slash-nya namanya home. Lalu rangkap dengan ini kita adalah harus membuat menu submenu. Submenu ini isinya semua daftar. Berasal dari for this datanya itu menu.
bukan yang kita slice. Jadi slice kita hanya untuk home screen saja. Home screen awal itu kita buat slice. Tapi untuk submenunya kita nggak perlu. Jadi semua data, karena akan kita filter nanti di behaviornya. Behaviornya nanti kita view. Kemudian buatlah nama-nama, buatlah UX yang berasal dari yang sudah kita tentukan menu-menunya. Jadi sama persis penamaan di sini dengan penamaan di sini. Jadi harus sama persis dengan yang ada di sini. Jadi kalau setup ya setup, nggak boleh ada spasi, ada apa yang membedakan, nanti tidak akan bisa menuju ke UX yang dimaksud. Lalu tadi kita buat slice akunku, kita buat UX juga namanya akunku, for this datanya dari tabel slice akunku yang berasal dari tabel asli yaitu user. Oke, di sini kita udah selesai kalau kita sudah punya semua UX-nya. Lalu kita ke behavior. Behaviornya di sini juga cuma satu saja, nggak terlalu banyak, karena kita fokus untuk pembuatan menu yang dinamis dan sedikit slice tadi ya, pemahaman slice. Jadi di sini pada video ini ada dua hal materi, yaitu slice menu, kemudian slice data. Oke, seperti sama saja, do this-nya itu go to another view within this apps. Lalu untuk menu targetnya atau isi targetnya itu logikanya seperti ini. Jika grup menunya itu submenu, jadi kalau grup menunya itu submenu, berarti ini kan tujuannya. Jadi kalau grup menunya submenu, kalau kita klik pasti ngeklik UX-nya. Kalau kita klik, misal kita klik pengaturan, kan pengennya kita akan menuju sebuah tampilan yang isinya setup sama edit menu, kan ini pengaturan. Nah, ketika kita klik data, maka akan menuju ke tampilan yang isinya daftar sama data. Nah, tampilan ini isinya di mana? Isinya di submenu tadi. Isinya adalah tampilan yang di submenu. Ini adalah nama tampilannya. Link to filter view artinya kita akan memfilter view yang namanya submenu. Kan submenu tadi adalah UX yang kita buat berdasarkan nama tabel menu. Full, tidak di slice. Jadi semua tabel menu, tampilan menu akan muncul. Nah, lalu kita syaratkan. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah grup sama dengan this row UX. Harusnya ini tanpa this row dong. Tetapi saya sudah mencoba berulang kali. Kalau saya hilangkan this row-nya, itu tidak akan bekerja. Kesimpulan saya adalah jika dalam satu tabel itu saling berkaitan dan itu diperbandingkan, maka salah satu harus dikasih this row. Karena itu akan saling berhubungan atau bisa dikatakan sirkular ya. Salah satu harus dikasih this row untuk memastikan bahwasanya ini itu nama yang mana. Karena namanya sama dan itu dalam satu tabel. Group sama dengan this row UX. Lalu syaratnya yang lain juga bahwasanya UX itu harus UX yang diatur, di setup ada pada list kolom menunya. Tuh, jadi kita menambahkan ini untuk membuat filter. Jadi ini mengurangi slash yang harusnya submenu itu biasanya kita membuat slash tabel.
Ya sama sih, kalau buat slash tabel juga pasti rumusnya ini. Jadi ini saya gabungkan di sini. Kalau mau dibuat slash, ya tidak apa-apa. Sama-sama akan bekerja. Lalu, kalau bukan grupnya submenu, maka langsung saja ke link to view UX. Jadi kalau grupnya itu submenu, maka dia akan menuju ke submenu. Nah, tapi kalau selain grupnya itu submenu, baik itu grupnya kosong maupun grupnya home, maka dia akan menuju ke UX yang dimaksud. Link to view nama UX, termasuk pengaturan, data, dan lain sebagainya. Jadi kalau edit menu kita klik itu, dia akan menuju ke UX yang namanya edit menu. Tapi kalau klik pengaturan, itu akan menuju ke UX yang namanya submenu, yang isinya grupnya sama dengan pengaturan. Oke, silakan dicatat rumusnya. Untuk pengaturan, jika menunya ini nanti mau membuat bukan berupa galeri detail, berupa behavior action, tombol-tombol, maka perlu mengikuti kelas selanjutnya yang menggunakan metode yang sama, yang dinamis seperti ini, tetapi tampilannya akan berbeda. Karena cara pembuatannya juga berbeda, rumus penentuan submenu, menunya juga pasti akan berbeda. Jadi silakan ikutin terus channel ini, dan jika Anda mengalami kesulitan atau butuh bantuan, pendampingan, ataupun penyelesaian aplikasi yang belum selesai, aplikasi AppSheet-nya, bisa menghubungi nomor yang ada di kolom komentar. Karena saya menyediakan jasa pendampingan, kemudian juga pelatihan, dan pastinya pembuatan aplikasi berbasis AppSheet. Sekian, terima kasih.